Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik meneh ning Rizky Motovlog. Oke, kali ini gua mau bahas kenapa sih kalau motor di pagi hari itu susah hidupnya. Nah, ini pasti banyak nih ya kan, yang motor-motor kalian tuh pada motor atau motor udah injeksi atau motor yang masih karbu itu susah nyalanya. Tapi dari pengalaman gua pribadi, motor gua ini yang Bison ini kan masih karbu ya kan. Aduh ya Allah, brutal banget bawanya. Jadi menurut pengalaman gua, ini waktu gua pertama beli itu belum pernah ya gua oprek-oprek, itu belum pernah. Itu masih bawaannya yang waktu itu ngejual. Jadi waktu itu gue make enak-enak aja, waktu mesin panas tuh enak-enak aja, starter disela langsung hidup ya kan. Tapi pas semenjak pagi-pagi gue mau berangkat kerja, gue mau nyalain motor aja, buset susah banget. Di starter nggak nyala-nyala, disela apalagi. Gue sampai pegel, itu kaki gue nyala-nyala mulu. Sumpah pegel coy, gara-gara hal sepele doang. Cuman gue aduh, ini tenggorokan nggak bisa diajak ini ya, kerjasama ya. Jadi waktu itu kan ada kerusakan sepele, cuman gue males banget cuy betulinnya. Tapi berhubung makin lama makin ngeselin juga kan, ya udah mau nggak mau gue harus betulin dong. Pas gue cek ya kan, ternyata masalah itu simple banget. Cuman yang gue bilang simple itu rada apa ya, rada nyakitin juga cuy. Pemasangannya rada ribet juga nih motor. Jadi yang rusak itu bukan rusak ya, jadi ada yang lepas di bagian karburatornya ya, itu filternya tuh. Jadi dia tuh aduh mati lagi motornya. Jadi dia tuh inian, penguncinya lepas, bautnya tuh ya otomatis karetnya juga ikut lepas dong ya. Jadi kalau tiap pagi-pagi tuh motor susah nyalain ya, dia harus dibantu gas juga, sambil digas baru nyala tuh. Cuman dipegangin sampai nunggu panas kan pegel kan, kayak gitu mah. Lu nyalain nih motor masih pagi-pagi ya kan, belum panas nih mesin, lu nyalain gak hidup-hidup, tapi lu harus bantuin digas, pegangin gitu sampai panas. Set gue megangin waktu itu hampir 20 menit kan, pegel kan gue sampai kram, gila sampai kram coy, gila gitu. Makanya gue nyiksa banget kalau tiap pagi tuh manasin motor, kalau kagak dipanasin nggak bisa nyala ya kan. Ya udah gue panasin aja ya kan, terus juga biar nggak ngeganjel di hati gue gitu. Jadi motor nih biar enak aja, kalau tiap pagi tuh gue nyalain starter dikit, cet asik jos ya kan, nyala. Aduh ya Allah, tenggorokan gak enak banget ya. Terus ini yang bikin gua kesel sih masangnya ya, dia tuh susah. Gue mau nyopot karbunya itu males banget cuy, gue nggak ada alat gitu. Kalau ada alat juga gua bongkar-bongkarin semua itu. Gue pengen betulin apa yang nggak bener biar enak aja. Cuman gua berhubung alatnya cuman itu doang, terbatas,
inian kunci L sama obeng plus sama obeng min, udah itu doang. Apalagi coba alatnya, udah itu doang. Gua manfaatin aja lah daripada nih motor nyiksa gua mulu kalau pagi hari ya kan. Ya udah gua inian, gua betulin aja tuh sebisa gua. Nah pas lagi pemasangan itu nyiksa banget sialan, sampai tangan gua nih lecet tuh, kena obeng gitu, ketusuk. Aduh, ada aja ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa sih, udah gue betulin. Cuman ya nggak begitu rapet, nggak kuat gua anjir. Perih semua anjir tangan gua, nggak kuat parah, gila ya. Jaraknya tuh sempit banget buat tangan gua masuk gitu. Gua aja betulin ini motor aja sama teman gua, sampai teman gua aja nyerah tuh. Dia bukan angkat tangan lagi, angkat kaki dia mah. Kagak lah, bercanda anjir. Jadi pas lagi udah betul, cuman nggak begitu rapet banget sih, masih kurang masuk lah karetnya gitu ke karburator, masih kurang masuk gitu. Cuman ya nggak apa-apa lah. Pas lagi gua tes mesin keadaan dingin tuh, ya oke aja gitu, enak. Starter langsung nyala, cuman masih suka mati-mati ya. Gasnya emang terlalu kecil, sengaja gue gituin. Tapi kalau udah mesin panas dia gasnya stabil, gak suka mati-mati gitu. Cuman ya udah mendingan lah daripada yang waktu itu pertama gue beli, pas pagi-paginya gue nyalain nggak mau nyala. Gue pikir motor gue rusak atau gimana ya, gue sampai panik anjing, sumpah. Mana kerja kan harus buru-buru ya kan, ditambah motor suka ngadat. Tapi untung aja udah tahu gua masalahnya. Terik banget ya mataharinya ya. Iya, ini kemana sih? Jadi kalau misalkan motor kalian di pagi harinya suka suka susah nyala gitu ya, coba aja cek bagian ininya, karet filternya gitu, yang bulat tuh tahu kan, yang buat terhubungin ke karbu. Nah iya itunya, coba aja cek, kali aja lepas atau kendor atau renggang atau apa gitu ya kan. Atau bisa jadi sama kerusakan lain, busi atau karet vakumnya atau apa. Kalau di motor gue ini kan yang bermasalah cuman itu ya, itu doang, karet filternya tuh yang copot-copotan mulu. Emang bangke tuh nyiksa gue mulu anjir. Itu udah 2 kali sih gua benerin, copot lagi, paginya tuh ngadat lagi ya kan, gue betulin lagi. Tangan gue ledes semua anjir, parah. Terus gue niatnya sih kalau ada duit nih pengen gue servis ya, pengen gue servis gitu. Servis apaan ya? Oh iya, nih gue mau nyervis gitu coy. Apa ya, nih tali gasnya tuh kampret, keras banget. Bukan keras sih sebenarnya, lebih ke seret anjir, seret. Dia kalau gue gas, gue lepas nih, dia masih ngegas anjir, kan gila nggak tuh, masih ngegas. Gue bisa tuh nih nyetir tanpa ngegas nih, ini dia nyelonong sendiri gitu ya kan. Cuman ya cuma beberapa detik doang, habis itu dia langsung balik lagi. Jadi kemungkinan besarnya atau kecilnya ya, pokoknya kalau misalkan kalian ngerasa motor kalian tuh
susah nyala kalau pagi hari tuh. Tapi kalau misalkan di starter sambil digas nyala, ya menurut gue sih masalahnya yang nggak gede sih, cuman itu doang. Ya itu karet filternya renggang maksud gua gitu. Renggang, oh jadi ronggang sih, ronggang apa anjir. Ya gue sukanya motor karbu ya perawatannya tuh simple aja cuk, ketimbang injection. Gue tadinya mau beli Bison injection, cuman gue mikir perawatannya ya, motor Bison karbu ini aja perawatannya agak pusing juga kalau dipikirin lah. Buset, gimana yang ini ya injection ya, lebih repot lagi. Mana duit kagak ada kan gue. Tapi alhamdulillah nih semenjak gue betulin ininya, filternya, ya enak-enak aja sih, enak cuy. Gue merasa merasa pede cuy, gila. Gila, merasa pede nih, ini motor kayak udah bertenaga gitu ya kan, pengen menghantam semuanya, namanya juga Bison kan, pengen nyeruduk semuanya. Gila sih, mantep banget nih. Ini motor waktu kecil gue impian banget nih motor ya, karena namanya Bison ya kan, serba gede tuh. Gue tahu sendiri hewannya kayak gimana tuh ya kan, sangar-sangar gimana gitu. Kayak nggak tahu kenapa kalau pakai Bison tuh kelihatan anjay. Enggak lah, bukan kelihatan anjay, kelihatan gagah gitu. Gila sih, gagah cuy, enak gitu. Tapi kalau apa ya, tapi kalau misalkan bagi orang-orang biasa aja sih katanya. Ya mungkin mereka niannya terpengaruh sama motornya yang lambat gitu, jadi mungkin bagi dia tuh Bison tuh ya motor-motor apa sih, motor nggak laku lah, produk gagal gitu katanya. Sebenarnya lu kalau misalkan pengen tarikan lu kenceng gitu, motor nih kalau misalkan tarikan lu kenceng ya kan, ya lu cukup ganti karbu aja. Kalau misalkan Bison masih yang bukan injection ya, yang masih karbu gitu, lu ganti cukup ganti karbu aja. Karbunya tuh karbu PE yang bukan vakum kan dia. Iya, dia bukan vakum, karbu PE tuh. Lu cukup ganti itu aja coy. Tinggal ngacir itu motor, serius, nggak bohong gua. Ngacir juga bensinnya, gila. Nyedotnya bukan main itu, ngacir banget. Padahal sih kalau karbu vakum lebih enak juga sih, dia nggak begitu boros juga bensinnya. Ya wajar kan kalau tarikannya nggak begitu spontan kayak karbu PE. Dia kan nian vakum, dia nunggu naik dulu baru bisa kenceng. Bisa lewat nggak nih? I wonder why. Yesterday you told me about. Gila coy, Matic loh. Gue aja yang kopling aja ngeri coy buat nyalip kayak gitu. Ngeri banget. Oh iya, nih yang nonton, kalau yang nonton punya motor Bison, coba dong ceritain, enak nggak sih naik motor Bison? Share gitu pengalaman kalian, biar gue tahu gitu. Terus apa sih kekurangannya dari Bison gitu, biar gue teliti, anjay gue teliti, udah kayak ilmuwan kampret. Biar gue tahu gitu. Gue kan pengguna Bison baru.
yang masih dalam penelitian. Anjay, penelitian. Ya, tikungan tajam bung. Nggak bisa bung, ini motor gambot. Buset dah, CBR gila mau nyeruduk gua. Belum tahu nih motor banteng. Terus ruduk balik ceming dia. Gila sih. CBR bung, mau nyeruduk bison. Dia nggak tahu kalau bodinya semana. Dia cuman mesin doang yang bertenaga bung. Dia mesinnya dewasa ya. Kalau bison kan SWC, mesin dua katup. Walaupun dua katup juga ya bertenaga kan, namanya juga 150. Tapi gue suka lebih apa ya, lebih suka inian sih gue, mesin SWC, karena mesin dentuman mesinnya tuh halus gitu, halus cuy, ketimbang yang DHWC. Ya lu coba bedain aja tuh motor-motor yang DHWC sama SWC, lu coba bedain dah. Motor ini aja ya, dari kelas Yamaha ya, lu bedain motor Vixion sama Jupiter MX King. Kan dia sama-sama 150, transmisi juga sama-sama 5 percepatan ya. Terus cuman beda di mesin sih, dia mesinnya MX King itu SWC, sedangkan Vixion itu udah DHWC ya. Ya lu bedain aja tuh halusan mana tuh, udah pasti beda cuy. Yang halus tuh MX King, serius. SWC itu halus karena 2 katup, kalau DHWC itu 4 katup cuy. Jadi lebih dentumannya tuh lebih keras, lebih kedengeran. Nah coba dengerin aja motor Vixion kalau misalkan di keadaan netral, nggak digas, suaranya kayak gimana. Terus MX King juga lu dengerin tuh, pasti beda. Makanya gue lebih suka motor SWC, anjay, yang ramah lingkungan. Gila gak sih, ramah lingkungan cuy motor gue ini sebenarnya. Buset dah tuh mobil berasap ya, nggak ramah lingkungan nih. Jangan-jangan nih mobil 2 tak lagi. Gila gak tuh mobil 2 tak, mobil zaman kapan itu 2 tak. Udah kali ya videonya sampai sini aja ya. Yang cuma gue bahas itu doang tuh, apa ya, kalau misalkan di pagi hari nyalainnya susah, ya itu dicoba aja dulu, cek ininya, dicek karet filternya ya kan. Udah ya, sampai sini aja ya. Oke, di next video, bye bye.